Siapa yang terpilih? Siapa yang terpilih? Dari sekian 4 calon, dari nomor urut 1 sampai nomor urut 4. Tapi jangan lupa nomor 2 Mas ya. Iya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 jangan lupa ada nomor 2 juga. Nah, makanya dari itu. Tapi kalau di luar biasanya pemilihan kepala desa itu rawan sekali, Pak. Rawan sekali pecah belah, rawan sekali sampai tetangga itu tengkar gitu ya, Pak ya. Nah, Oke, what's up man? Balik lagi bareng channel kita Antitesa, satu-satunya channel yang berani beda dan apa adanya. Oke, hari ini channel Antitesa punya program baru yaitu tanya-tanya calon kepala desa. Nah, kenapa ada program ini? Karena tempat studio Antitesa berada ini sedang atau di Desa Pekalangan ini sedang ada kontestasi pemilihan kepala desa. Nah, jadi dari teman-teman kemarin udah sepakat untuk membuat acara. Ayo undang para calon kepala desa, kita ajak ngobrol di channel ini. Nah, dan di sini udah ada calon kepala desa nomor 2, Bapak Bambang Hengki Irawan SH. Oke, Pak Bambang, apa kabar nih Pak Bambang? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Nah, boleh deketan ya Pak ke mic-nya? Oke, monggo. Oke. Jadi ini Pak salah satu program dari teman-teman Antitesa ya, yang dikelola oleh pemuda Pekalangan sendiri. Jadi tujuan dari program ini sebenarnya kita ingin lebih mengenal calon kepala desa yang akan memimpin kita 5-6 tahun ke depan gitu Pak. Jadi sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih nih karena Pak Bambang udah mau ya diundang hadir ke sini, sekaligus juga memanfaatkan media ini untuk memperkenalkan diri Pak. Betul. Oke, jadi langsung aja ya Pak Bambang. Bolehlah Pak Bambang memperkenalkan diri dulu, lalu menyapa masyarakat dan penonton atau subscriber yang sudah setia menanti di sana Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya awalnya di Pekalangan ini ya kita nggak tahu jodoh Mas ya. Tahu jodoh. Saya pulang ke Pekalangan ini tahun 2006 bulan 6. 2006 bulan 6. Waktu itu saya pendatang Mas. Saya pendatang dari Jember, Kecamatan Sukowono. Jadi Jember Utara. Dan kebetulan ya alhamdulillah waktu itu saya pernah menjabat sebagai kepala desa. Saya Bambang Hengki Irawan. 2006 saya pulang ke Pekalangan. Terus 2007 saya mencalonkan. Alhamdulillah pelantikannya tahun 2008 alhamdulillah gol. Sukses gitu. Nah, setelah begitu saya 5 tahun 2014 berakhir. Berarti masa jabatannya dari 2008 pelantikan sampai 2014 awal. 2014 awal, iya. Ya. Nah, gagal mencalonkan lagi sebagai incumbent tahun 2015 waktu itu gagal. Nah, kebetulan alhamdulillah sampai sekarang ya diparingi sehat Mas. Alhamdulillah. Jadi Pak Bambang ini adalah sudah pernah menjabat kepala desa, mantan ya Pak ya. Sudah pernah menjabat sebagai kepala desa di Pekalangan tahun 2007 2008 ya Pak ya. 2007 itu pemilihan. Pelantikan 2008 awal. Oke, karena Pak Bambang kan udah pernah nih menjabat sebagai kepala desa. Kira-kira untuk tahun ini nih Pak, motivasi Pak Bambang mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa itu apa? Kalau boleh tahu nih kita. Saya awalnya memang sudah pernah komunikasi Mas. Sudah banyak musyawarah dari semua, terutama dengan orang tua saya sendiri. Orang tua bapak kandung, orang tua bapak mertua saya sudah pernah konsultasi. Nah, awalnya saya tidak Mas. Untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini awalnya tidak mau mencalonkan diri kepala desa. Oke. Nah, karena ada salah satu
teman dari ya sekitaran Bondowoso inilah. Awalnya saya mau naik ke dewan waktu itu. Mau naik ke dewan. Ya, di tahun 2015, di tahun 2019. 2019 kemarin ya. Untuk mengisi dapil 1 awalnya begitu. Nah, terus lantas sama orang tua kayaknya ndak pas diperbolehkan, tapi kayaknya kok ndak diperbolehkan gitu loh ya, awalnya seperti itu. Terus akhirnya ada salah satu tokoh dari sekian teman-teman, dari sekian tetangga, kok awalnya itu saya akan mencalonkan kepala desa itu di dusun kerajaan dari RT 1 sampai RT 6 itu kok tidak ada perwakilan. Oh iya. Keterangannya begitu. Lantas memang dari awal ndak pernah apa ya, bukan ndak pernah. Tidak ada yang mencalonkan. Yang ada cuman di dusun Cermih 2 orang. Iya. Begitu. Nah, teman-teman sepakat dan sebagian para tokoh musyawarah, kenapa sih kok ndak mencalonkan? Oh berarti ada ini ya Pak, dari pihak masyarakat yang sebagian mengusung Pak Bambang untuk menjadi perwakilan dusun kerajaan. Dusun kerajaan, oke. Itu dari RT 1 sampai RT 6 gitu. Nah, lantas dimusyawarahkan sama orang tua kok, sama guru-guru ngaji saya kok. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah kok ada kesepakatan diperbolehkan. Ya akhirnya sepakat deal. Ya akhirnya tahun ini mencalonkan diri ya. Oke. Bismillah. Tadi kan Pak Bambang udah menjelaskan nih pernah menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2008 sampai 2014. Nah, Betul. pasca setelah menjabat nih Pak Bambang disibukkan dengan apa pekerjaannya atau apa? Kalau boleh tahu juga pekerjaan Pak Bambang sehari-hari itu apa Pak? Kalau boleh tahu. Pasca 2014 berakhir, saya pertama memang awalnya pekerjaan saya serabutan Mas. Serabutan wira swasta. Yang intinya yang pertama saya tani. Ya alhamdulillah sampai punya motivasi lah, ingin membuka perusahaan gitu. Terus setelah begitu saya alhamdulillah berkeinginan punya perusahaan, salah satunya di bidang pembangunan Mas. Di bidang pembangunan. Yang salah satunya saya punya CV Mas. Saya punya CV. Oh, udah ada CV di CV, ya. Bidang pembangunan gitu ya, Pak. Di salah satunya saya ngambil 3 subbidang Mas. Di subbidang irigasi, terus di subbidang jalan, terus dan subbidang bangunan gedung. Berarti yang berkaitan dengan material-material gitu ya Pak ya. Oke. Oke, boleh kita lanjut nih Pak ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan kepada Pak Bambang. Terutama berbicara tentang Desa Pekalangan nih Pak Bambang. Bahwa hari ini secara sadar kan kita ketahui Pekalangan ini punya potensi anak muda yang sedang naik-naiknya di angka produktif Pak. Ya, nah, betul. Pertanyaannya kira-kira nih, program apa yang akan Pak Bambang sediakan untuk para anak muda di Desa Pekalangan itu sendiri Pak? Ya. Iya, saya sangat sangat bangga dengan pemuda setelah saya lihat, setelah saya telaah dari RT 1 sampai RT 23 di Desa Pekalangan. Saya enggak menyangka dan mungkin dari kesibukan saya bekerja, nyari nafkah, terus buat keluarga, saya enggak nyangka kalau punya pemuda yang bisa membuka lapangan pekerjaan seperti ini. Salah satunya seperti inilah. Sebenarnya bisa juga Mas, bisa juga di pemberdayaan masyarakat nantinya kalau toh memang saya terpilih. Amin. Jadi kepala desa lagi dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Namanya kepala desa Mas, salah dan benar itu sudah pasti ada. Saya sebagai manusia biasa lah Mas gitu loh. Saya juga berkeinginan untuk setelah tadi saya menjabat kepala desa, kurang pelayanan
itu sudah jelas Mas. Saya ngakui, saya jujur. Nah, dan motivasi saya seperti ini ya makanya dari itu saya ingin kesalahan pelayanan saya, kekurangan pelayanan saya di masyarakat akan saya lebih tingkatkan lagi Mas. Dan untuk pemuda saya juga sangat bersyukur lah. Saya tidak nyangka, betul tidak nyangka kalau ada pemuda yang seperti ini untuk bisa menjadi lapangan pekerjaan ini Mas. Saya kira jenjang ke depan ini buat masa depan alhamdulillah sangat baik sekali. Dan mungkin nanti bukan mungkin ya, insya Allah kita kembangkan seumpama kita musyawarahkan kembali ya seperti Pokmas, pemuda seperti ini dan Karang Tarunanya kita kembangkan nanti, kita kembangkan. Ya karena di Desa Pekalangan sendiri ini Pak, saya pikir dan saya rasa itu banyak sekali anak muda yang memiliki potensi di situ. Dan itu juga perlu dikembangkan, apalagi nanti kalau ada support system dari pemerintah desa dan bisa berjalan beriringan, itu luar biasa sih Pak, pasti luar biasa. Amin. Oh iya, sampai lupa. Di sini Pak Bambang juga boleh Pak untuk mengutarakan visi misinya. Mungkin Pak Bambang ada visi misi, monggo silahkan dipaparkan Pak. Sambil rokokan juga nggak apa-apa Pak. Ngopi-ngopi juga. Monggo. Kalau terkait masalah visi dan misi Mas, sebenarnya sudah saya menjabat sudah terlaksana Mas. Sudah terlaksana. Tinggal meneruskan saja Mas. Karena memang mohon maaf ya, saya cerita ya, cerita. Mohon maaf. Kalau dari awalnya memang suatu anggaran visi dan misi itu memang sangat menunjang sekali Mas. Terkait dengan masalah jabatan saya 2008 itu memang terkait dengan masalah anggaran. Beda dengan anggaran sekarang. Kalau visi saya Mas, menyampaikan visi saya cuma ingin mewujudkan dan kesejahteraan masyarakat, intinya adil, makmur dan sejahtera, itu saja. Adil, makmur dan sejahtera. Termasuk keamanan masyarakat Pekalangan, itu aja. Kalau itu misi saya. Nah, kalau tentang masalah misi saya, kita Mas dengan program-program kita intinya ya salah satunya pelayanan yang kita utamakan. Namanya pelayanan ya kita layani semuanya sudah. Tanpa pandang bulu yang pasti. Tidak urus Mas. Namanya jadi kita bukan semena-mena untuk, mohon maaf, gila jabatan, tidak. Tidak. Yang intinya harus siap melayani masyarakat, harus siap mengemban tugas amanah tanggung jawab itu toh. Mewujudkan masyarakat, menyalurkan semuanya dari segi aspek kesejahteraan masyarakat. Itu. Kalau misi saya seperti itu Mas. Yang terutama adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat berarti ya secara nggak langsung Pak Bambang udah mencalonkan diri, memang udah siap untuk mengabdi kembali ya Pak. Harus siap. Udah siap untuk mengabdi kembali kepada masyarakat Desa Pekalangan. Oke. Nah, sejauh ini Pak ya, kira-kira ketika nanti Pak Bambang ini terpilih menjadi kepala desa di Desa Pekalangan, hal apa dulu nih yang bakalan Pak Bambang benahi untuk desa ini? Kalau terkait masalah pembenahan Mas, dari segi A sampai Z kita memang banyak Mas. Tidak pas 100% untuk bisa dibenahi. Tapi paling tidak kita menelaah dulu dari segi apanya. Ya salah satunya mungkin dari program-programnya. Banyak loh Mas Desa Pekalangan yang belum terselesaikan dari segi administrasinya. Bukan tidak bagus, cuman kita akan membenahi dari kesejahteraan masyarakatnya. Banyak Mas, banyak terkait masalah hal itu. Ya jadi PR besar nih ya buat Pak Bambang sendiri. Makanya, untuk membenahi Desa Pekalangan. Bukan PR saya sendiri. Siapa yang terpilih? Dari sekian 4 calon, dari nomor urut 1 sampai nomor urut 4. Tapi jangan lupa nomor 2 Mas ya. Dari nomor 1 sampai 4 jangan lupa ada nomor 2 juga. Nah, makanya dari itu. Dan jangan lupa nomor 2. Siapapun yang terpilih, maka PR untuk bisa menjabat kepala Desa Pekalangan yang terpilih
banyak PR yang harus kita selesaikan. Kita selesaikan dari semua aspek itu sudah. Dan Pak Bambang siap ya untuk membenahi itu. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tapi gini Pak Bambang, berbicara hari ini kan kita memasuki tahun politik di desa Pekalangan. Ya. Nah, ya nggak tahu. Tapi kalau di desa Pekalangan saya rasa enggak lah. Tapi kalau di luar biasanya pemilihan kepala desa itu rawan sekali Pak. Rawan sekali pecah belah, rawan sekali sampai tetangga itu tengkar gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Bambang sendiri mungkin ada pesan-pesan nggak sih untuk masyarakat agar pemilihan tahun ini, pemilihan kepala desa itu tetap berjalan dengan damai, menjunjung kerukunan kayak gitu. Betul. Saya rasa khusus desa Pekalangan, saya cuma menghimbaukan kepada masyarakat tercinta saya, kita proporsional lah Mas. Namanya pemilihan, yuk kita pilih. Kita ndak usah pakai menjelek-jelekan salah satu calon, atau mungkin kadang ya di Pekalangan antar tim kita ndak usah main-main apa ya Mas yo, negatif lah. Negatif. Intinya seperti itu. Makanya saya sampaikan kepada seluruh khususnya desa Pekalangan, warga tercinta saya, monggo. Yang jelas hati nurani setiap manusia sudah punya pilihan. Iya. Siapa yang terbaik di hatinya sendiri, yang monggo kita laksanakan. Itu aja sudah. Kita percuma Mas untuk apa ya? Saling saling argumentasi di apa ya? Di warga kita bentrok, percuma Mas. Percuma dan malah itu banyak apa ya Pak? Merugikan diri sendiri. Merugikan. Gitu. Nah, makanya dari itu harapan saya untuk warga, ayo kita sukseskan Pilkades 2021 yang akan dilaksanakan November ini tanggal 15, rukun, tentrem, jangan sampai ada yang anarkis lah. Ya, jangan sampai kalah menang anarkis. Untuk buat calon itu sudah wajar Mas. Namanya ini permainan Mas, permainan. Dan warga pun sudah punya hak untuk memilih. Silakan, di mana yang terbaik disitulah kita pilih, gitu Mas. Kalau menurut pendapat saya begitu loh ya. Kira kurang lebihnya saya mohon maaf gitu loh Mas. Ya, jadi itu buat warga Pekalangan terutama ya, juga khusus buat para subscriber nih, para penonton semua. Pemilihan kepala desa ini hanya sebatas kontestasi. Jadi jangan sampai ada yang anarkis. Kalau pesan dari Pak Bambang, tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga kedamaian, karena siapapun yang terpilih itu sudah sesuai dengan nurani para masyarakat. Oke. Terakhir nih Pak, ada pertanyaan untuk Pak Bambang. Selaku calon kepala desa di desa Pekalangan, kira-kira apa atau kenapa masyarakat Pekalangan harus memilih sampean Pak? Ini pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan bukan saya Mas. Gini Mas, karena memang semua para calon itu mengandalkan diri tersendiri. Ya. Mohon maaf Mas, calon nomor urut 1 sampai calon nomor urut 4 itu memang sudah punya karakter masing-masing, punya motif masing-masing, dan juga punya tujuan masing-masing. Yang intinya mewujudkan desa Pekalangan itu lebih baik. Bukan tidak baik, mewujudkan desa Pekalangan untuk lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, insya Allah Mas, insya Allah dari penyampaian visi dan misi saya pernah menjabat. Saya sudah sampaikan tadi, saya sudah pernah menjabat. Nah, dari pelayanan saya, dari program-program saya, insya Allah kalau saya terpilih, saya akan kembangkan kembali. Dan saya juga mohon maaf apabila warga Pekalangan khususnya ada pelayanan yang kurang maksimal untuk masyarakat tercinta saya. Saya akan membanggakan, dan saya tidak akan banyak berjanji Mas, tapi saya akan membuktikan, terutama seandainya saya terpilih menjadi sebagai kepala desa tahun 2021 sampai tahun 2000 berapa Mas? 2027. Ya.
Jangan sampai kalau saya terpilih, motivasi, saran, kritik untuk membangun tetap saya akan butuhkan, Mas. Oke. Jadi Pak Bambang tetap ini ya, membuka diri untuk nanti nih semisal terpilih untuk dikritik, Siap. untuk diberikan saran gitu ya, Siap. tetap untuk membuka diri. Oke, siap. Nah, ya sebelum kita tutup mungkin sebentar lagi akan ada closing statement dari Ya. Pak Bambang, dan itu sekian dari kita channel Antitesa yang udah program pertama kita nih, tanya-tanya calon kepala desa. Kita udah mengupas tadi, ada beberapa pertanyaan kepada calon kepala desa kita yang hari ini Pak Bambang sudah menghadiri, udah berbincang-bincang dengan kita. Ada beberapa pertanyaan yang mulai dari motivasi, terus program apa aja nanti yang akan dikerjakan, terus sampai visi misinya udah kita kupas tuntas. Dan saran nih buat warga Pekalongan, khususnya juga teman-teman subscriber, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Dan ini dia closing statement dari Pak Bambang Hengki Irawan SH. Monggo Pak. Makasih Mas, makasih. Jadi cukup penyampaian sedikit saja Mas buat para masyarakat saya, khususnya Desa Pekalongan, masyarakat tercinta. Satu pesan dari saya. Jadi saya sebelumnya mohon maaf apabila ada pekerjaan ataupun pelayanan yang kurang maksimal kepada masyarakat khususnya Desa Pekalongan. Mohon izin untuk bisa mengarahkan ke lebih baik ke saya. Untuk memberi motivasi, saran, kritiknya tetap saya butuhkan. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, untuk masyarakat Pekalongan, saya menghimbau jangan pernah sampai ada hal-hal yang negatif. Itu intinya pertama. Ayo kita kembangkan, kita tentram, keamanan kita jaga di sana Mas. Dan untuk Desa Pekalongan, jangan lupa coblos nomor 2. Tuh, jangan lupa coblos nomor 2 untuk para pendukungnya Pak Bambang. Monggo. Mungkin ada lagi Pak? Saya rasa sudah cukup Mas. Oke, udah cukup. Dan satu kali lagi saya mohon doa barokah dan mohon dukungannya Mas. Ya. Itu saja. Oke, itu aja ya, sekian podcast hari ini dengan tema tanya-tanya calon kepala desa. Udah kita kupas tuntas semua ya, baik dari visi misi, motivasi, dan program-program yang akan dikerjakan ke depan. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.